Segala perkara yang menyebabkan terjadinya pertikaian di antara kaum muslimin, ya, maka ini diharamkan dalam syariat. Diharamkan dalam syariat. Contohnya Rasulullah SAW mengatakan, "Wala yabi'ur rajulu ala bai'i akhihi." Janganlah seorang menjual di atas jualan saudaranya. Kenapa bisa menimbulkan pertikaian? Ada saudara kita jual motor misalnya, harganya 12 juta. Kemudian ada teman yang ingin beli dari saudara kita tersebut dengan harga 12 juta. Kita potong di tengah-tengah, kita kontak teman tersebut, jangan kau beli dari dia, beli saja dari saya jual dengan harga 10 juta. Ya, ini akan menimbulkan keributan. Kemudian saudara kita tahu ternyata kita potong di tengah jalan, ini timbul permusuhan yang bisa berkepanjangan. Ya. Makanya orang yang jual beli juga harus punya adab dalam jual beli, ada etika. Ya, ini melanggar etika dan Islam mengajarkan hal ini tidak boleh membeli di atas, menjual di atas penjualan saudara. Demikian juga tidak boleh membeli di atas pembelian saudara. Tidak boleh membeli di atas pembelian saudara. Ya. Ada saudara kita misalnya jual motor, membeli motor dengan atau ingin membeli motor sama orang dengan harga 12 juta atau dengan harga 12 juta. Maka kita potong, kita bilang sama orang itu, jual sama saya aja, saya akan beli 14 juta. Ini juga tidak boleh seperti itu. Ya, membeli di atas pembelian apa? Saudara. Ini sangat menyakitkan. Ya. Ini sering saya sampaikan kisah yang saya alami sendiri. Bagaimana saya terasa sakit tatkala ada orang membeli barang di atas pembelian saya. Ya. Waktu itu ya ada orang jual rumah dan waktu itu saya mau dibelikan rumah. Bukan saya yang beli, tapi mau dibelikan rumah oleh kakak ipar untuk istri saya. Kalau itu rumah istri saya kan juga menempati di situ. Waktu itu sekitar ya berapa ya, banyak lah nilainya. Saya tidak mampu waktu itu. Alhamdulillah sudah sepakat dengan penjualnya, sudah deal, alhamdulillah. Sudah mau pembayaran waktu itu. Ya, saya dalam hati ini rezeki nomplok ya. Tahu-tahu ada kakak ipar yang belikan rumah, saya bisa enggak usah sewa-sewa rumah. Dulu saya sewa-sewa rumah, alhamdulillah ada rumah. Qadarullah ternyata ada pembeli yang lain yang masuk. Ikhwan juga. Sudah ngaji juga, jenggotnya lebih panjang daripada jenggot saya. Masuk dia beli dengan harga lebih mahal. Ya, namanya penjual ya goyang. Semuanya ikhwan. Saya ingin beli juga ikhwan, yang jual juga ikhwan udah ngaji. Yang membeli kedua juga sudah ngaji. Semuanya sudah ngaji. Ya harusnya kan kalau sudah deal enggak boleh jual sama orang lain. Semuanya salah. Yang penjual juga enggak boleh jual sama orang lain. Ini juga pembeli berikutnya enggak boleh juga nawarin. Akhirnya waktu itu saya sempat sedih. Sampai saya suruh mengutus orang untuk tanya kepada orang tersebut, kepada ikhwan tersebut, kenapa membeli di atas pembelian yang kita sudah sepakati. Dia tidak peduli. Maka dia dengan alasan karena ini untuk anu. Akhirnya ya saya enggak mungkin bilang kakak ipar kalahin lagi pembeliannya, lebih tinggi lagi ya. Bukan duit saya masalahnya. Akhirnya ya udah, saya bilang istri enggak jadi. Istri itu udah nangis-nangis. Saya cuma bilang, istriku itu rumah kecil, Allah tidak mau rumah itu buat kita. Allah ingin rumah yang lebih gede buat kita nih. Alhamdulillah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya akhirnya saya enggak jadi beli rumah itu. Dan saya pun sakit hati. Saya juga manusia biasa ya. Saya sakit hati. Beberapa tahun kemudian, ya, tidak lama kemudian terjadi gempa, ya, kemudian agak rusak-rusak dikit rumah tersebut. Ya. Beberapa tahun kemudian orang tersebut datang di Madinah, kemudian cari saya. Bukan minta maaf, tapi numpang tidur di rumah. Dan dia tidak merasa bersalah sama sekali. Ya, saya jamu dia silakan. Cuma dalam hati saya sudah maafkan dia, cuma seandainya dia, masa dia tidak bilang maafkan dulu ya? Enggak, sama sekali enggak, seakan-akan tidak ada salah. Ya, begitulah ya. Kadang-kadang sebagian ikhwan seperti itu. Bisa orang lain salah, bisa juga kita yang salah. Terkadang ada adab yang menurut kita sepele ternyata menyakitkan hati
saudara kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan jangan membeli di atas pembelian saudara, jangan menjual di atas penjualan saudara, jangan menawar di atas penawaran saudara. Kalau kita sudah tahu saudara kita tawar, jangan kita lakukan karena itu bisa memecahkan persatuan. Itu dilarang, haram hukumnya. Haram hukumnya.